Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim dan An-Nasa'i tentang terpecahnya umat Nabi kepada 73 golongan. Iftaraqatil yahud ala 71 firqatan, 70 firqah fil nar wa firqatun fil jannah. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. 70-nya di neraka semua, satu yang ke surga. Satu yang ke surga dari 71 ini, satu ini sah disebut firqatun najiyah. Jadi orang Yahudi punya firqah najiyah juga. Yang mana? Yang satu itu. Di hadis yang lain Nabi menegaskan yang satu itu adalah saat Isa diutus sebagai Nabi dan Rasul, mereka segera bergabung dengan Isa. Nah, yang bergabung itulah yang satu kelompok yang selamat. Firqah najiyah artinya adalah satu kelompok yang selamat. Yahudi terpecah menjadi 71 kelompok. 70 kelompoknya ke neraka, seluruhnya sesat. Satu saja yang benar. Mereka yang benar ini yang betul-betul berpegang erat dengan Taurat yang diturunkan Allah kepada Musa alaihissalam. Saat Isa membawa kitab baru yaitu Injil, mereka segera beriman dengan Isa. Kemudian mereka berpegang erat dengan apa yang ada pada Isa. Lalu setelah itu mereka pun menjadi pengikut Nabi Isa. Inilah satu kelompok Yahudi itu. Jadi dengan turunnya diutusnya Nabi yang membawa kitab baru, mereka melebur kepadanya. Ini dia. Yang tidak mau melebur, maka mereka tetap masuk dalam kelompok sesat di neraka seluruhnya. Setelah itu Nasrani terpecah menjadi 72. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Adapun Nasrani, mereka terpecah menjadi 72 kelompok, 72 golongan. 71 firqatan finnar wa firqah fil jannah. 71-nya di neraka. Satu cuma yang di surga. Jadi dari 72, 71-nya di neraka, satu yang dalam surga. Yang mana Nabi menjelaskan di hadis yang lain, yang di dalam surga adalah yang berpegang erat dengan Injil dan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Apapun yang terjadi, bagaimanapun ujian yang harus mereka tanggung, mereka istiqomah dan sabar di atas itu. Ketika Nabiullah Muhammad diutus, mereka segera beriman dengan Nabi Muhammad dan berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah. Inilah dia kelompok Nasrani yang satu yang masuk surga. Jadi yang 71 lainnya mereka menolak. Saat yang satu tadi itu Pak, saat Nabi diutus, mereka segera bergabung dan beriman dengan Nabi Muhammad, lalu berpegang erat dengan Al-Quran. Inilah dia satu kelompok dari kaum Nasrani yang masuk surga. Sekarang masih ada nggak orang Yahudi, orang Nasrani yang firqah najiyahnya? Masih ada nggak? Secara mutlak tidak ada. Kenapa? Mereka wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Setaat apapun. Bapak, Ibu, waktu saya di Libya dulu, kampus kami pernah kedatangan orang-orang Kristen Ortodoks. Kami pernah kedatangan orang Kristen Ortodoks. Mereka yang laki-lakinya memakai jubah, berjenggot panjang, memakai sal, memakai lilit serban, dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami cukup menjawab dengan Waalaikum. Mereka mengatakan, kenapakah kalian tidak sempurna menjawab kepada kami? Kami tidak mengatakan Isa sebagai Tuhan, tapi dia adalah sebagai Rasul Allah. Bagi kami, babi adalah haram. Bagi kami, anjing adalah haram. Semua kita mirip, katanya. Kenapa tidak sempurnakan untuk kami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami jawab, bagi kami, kalian masih kafir. Selama kalian tidak menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul dan kalian beriman kepadanya, selama itu kalian masih kafir. Berat mereka mendengarkan kata-kata kami ini, tapi karena mereka tamu,
kita ajak mereka diskusi, dan ini adalah di kampus kami, Pak. Jadi wanita-wanitanya seluruhnya berjilbab dalam, berjubah, mirip dengan kita kaum muslimin. Hanya bedanya mereka menggunakan salib di depannya. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, setaat apapun mereka, mereka tetap ahlul kitab yang tidak ada lagi firqah najiyahnya. Mereka tidak ada lagi firqah najiyahnya. Baik Yahudi sekarang, setaat apapun mereka di agama mereka, mereka tetap ahlul kitab yang di akhirat tidak akan pernah selamat selama-lamanya, kekal di neraka selama-lamanya. Begitu. Ibarat ma'asyiral muslimin, demikian juga Nasrani hari ini, setaat apapun. Tapi untuk mereka yang berpegang erat dengan ajaran murni yang ada di Taurat atau di Injil, mereka ahlul kitab yang muhsanah, wanitanya halal kita nikahi. Itu aja bedanya. Tapi kafir gak statusnya? Tetap kafir. Masih ada gak hitungan firqah najiyah dari kalangan Yahudi hari ini? La. Masih ada firqah najiyah dari kalangan Nasrani hari ini? La. Firqah najiyah, kelompok yang selamat itu sudah tidak ada. Kenapa? Menandakan ini adalah dari kelompok yang selamat, mereka serga beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ini Nabi langsung yang menegaskan. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, umatku terpecah menjadi 73 golongan. Waftaraqat ummati ala 73 firqatan. Adapun umatku, kata Nabi, mereka terpecah menjadi 73 golongan. Thintani wa sab'una finnar. 72 golongan kelompok finnar di dalam neraka. Wa firqatun fil jannah, dan satu golongan saja yang di dalam surga. Satu golongan saja yang di dalam surga. Baik. Kalau umat Nabi Musa ada batasannya, yaitu dengan terutusnya Isa alaihissalam. Baru ditandakan itulah yang, dan mereka bergabung dengan Isa, beriman dengan Injil, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Oke. Kalau Isa, firqatun najiyahnya adalah mereka berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dengan sunnah Nabi Isa. Saat Nabi Muhammad diutus, segera mereka beriman dengan Nabi Muhammad dan mereka meninggalkan ajaran Nabi Isa. Ini baru firqatun najiyahnya Nasara. Lah kita firqatun najiyahnya umat Nabi Muhammad ini siapa? Kan nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah aku. Sementara Nabi mengatakan umatnya terpecah menjadi 73 kelompok, 73 golongan. 72-nya di neraka, satunya yang di surga. Terlalu banyak di mana-mana orang mengklaim ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Apa pernah dalam hadis Nabi mengatakan ahlus sunnah wal jamaah? Kalau ada hadisnya di mana? Siapa perawinya, di kitab apa? Kalau ketemu Pak, ada hadisnya bahwa satu kelompok yang selamat itu namanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makan hadisnya seperti itu. Saya berangkatkan umroh, dia pakai travel yang mewah Pak, bintang 5. Kalau ada yang menemukan hadisnya di kitab apa? Tetapi dalam hadis-hadis Nabi menyebutkan firqatun najiyah itu cirinya. Nah, Nabi menyebutkan cirinya. Di satu riwayat Nabi mengatakan mereka adalah, yang satu kelompok itu adalah ma ana alaihil yaum wa ashabi. Ini dia ya. Ma ana alaihil yaum wa ashabi. Ada whiteboard kita punya? Masya Allah. Uraian macam ini wajib ada whiteboard. Ada kita punya? Ya. Mesti ada. Masjid sebesar ini pasti punya cadangan, persiapan. Toh yang di atas bisa diturunkan ke bawah. Baik kaum muslimin, apa makna ma'ana alaihil yaum wa ashabi? Artinya adalah ma apa-apa
ana saya alaihi yang di atasnya al-yawm pada hari ini wa ashabi dan juga sahabat-sahabatku ada di atasnya pada hari ini. Apa ini maksudnya ini? Di atasnya itu apa? Saya dan sahabat saya ada di atas itu hari ini. Apa yang dimaksud ibarat Allah? Para ulama ahli hadis menjelaskan yang dimaksud adalah al-mutamassikuna bi kitabillah. Ini dia. Yang firqatun najiyah itu adalah al-mutamassikuna bi kitabillah. Semoga ada papan tulis. Firqatun najiyah juga enggak ada dalam hadis, Pak. Kalimat firqatun najiyah juga tidak ada dalam hadis. Tetapi arti daripada firqatun najiyah itu ada dalam hadis. Apa maksudnya? Firqah itu artinya kelompok, najiyah itu yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kesesatan dan pasti masuk ke dalam surga. Gitu ya. Firqatun najiyah. Nabi mengatakan 73 umatku terpecah, 72-nya sesat masuk neraka, 1 yang selamat. Nah, kalimat 1 yang selamat, 1 kelompok yang selamat, selamat itu dari kesesatan dan dari neraka dalam bahasa Arab disebut dengan najiyah. Adapun kelompok bahasa Arab namanya firqah. Firqah najiyah. Kelompok yang selamat. Jadi ini yang pertama kaum muslimin, Nabi menjawab ma'ana alaihil yaum wa ashabi. Apa-apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya pada hari ini. Di atas apa Rasul dan para sahabatnya pada saat mereka hidup? Di atas Al-Qur'an, di atas tuntunan Al-Qur'an. Siapapun umat ini sampai hari kiamat mereka ada di atas tuntunan Al-Qur'an, maka mereka insyaallah termasuk dalam firqatun najiyah. Bukan hanya klaim, Pak. Kalau klaim banyak, kami juga kelompok yang berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah kok. Klaim. Tapi ketika mereka menyimpang dari Al-Quran, diluruskan, mereka ngamuk. Mereka marah. Dan mereka mengatakan, jangan terlalu fanatik lah. Ini hanya bisa diamalkan di Arab. Nggak bisa diamalkan di kita. Tentang masalah wanita-wanita yang berjilbab dalam. Tentang masalah wanita laki-laki yang istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu. Pokoknya sholat, walaupun di rumah juga tetap sholat katanya. Nah, ini bukanlah OTP orang-orang yang berpegang erat dengan kitabullah. Sebab apa? Sangat banyak dalam Al-Quran isyarat Allah, di mana para ahli tafsir mengatakan sholat berjamaah di masjid itu harga mati. Dari Al-Quran dalilnya, wahum raki'un, dan mereka adalah orang-orang yang rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Maknanya di sini adalah mereka melaksanakan sholat berjamaah. Dan adanya ungkapan-ungkapan masjid dalam Al-Quran itu maknanya mereka adalah orang-orang yang komitmen berjamaahnya di masjid. Anggaplah dulu di kelompok kita ini, di majelis ini ada orang yang ingkar sunnah. Ada orang yang ingkar sunnah, nggak mau terima hadis-hadis. Ini jelas-jelas nih sesat nih, termasuk dalam kelompok 72 yang sesat. Dengan ayat saja kita jelaskan kepada mereka ciri khas daripada firqatun najiyah itu, mereka sholatnya berjamaah di masjid. Begitu kesimpulannya. Dan seterusnya. Sudah sampai? Oh iya, nggak apa-apa. Di hadis yang lain, Nabi menjelaskan tentang firqatun najiyah ini dari Abu Daud. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Firqatun najiyah itu Nabi mengatakan ketika bertanya sahabat, ya Rasulullah, yang manakah satu kelompok ayu firqatin kanat fil jannah? Yang manakah satu kelompok yang dalam surga itu? Nabi menjawab, al-jamaah. Nah ini dia, al-jamaah. Awas kaum muslimin, al-jamaah. Al-jamaah apa yang dimaksud di sini? Ketika Nabi mengatakan firqatun najiyah itu adalah al-jamaah, maka para ulama ahli hadis mengatakan hum jama'atus sahabah. Hum jama'atus sahabah.
wa imamuhum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu. Kaum muslimin, mereka adalah jamaahnya para sahabat. Yang namanya jamaah ada imam enggak? Ada imam. Jamaahnya adalah jamaah para sahabat, imamnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan firqatun najiyah. Oke? Baik kaum muslimin, Nabi menjelaskan yang pertama, ma ana alaihil yaum. Ma ana alaihil yaum. Ma ana alaihil yaum wa ashabi. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa-apa yang saya ada di atasnya pada hari ini dan juga para sahabat-sahabat saya. Di atas apa Rasul pada hari itu dan para sahabatnya? Di atas panduan dan bimbingan kitabullah. Ya, kitabullah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi menjawab as-sahabah, al-jamaah. Al-jamaah. Siapa yang dimaksud dengan firqatun najiyah? Nabi menjawab dengan satu jawaban, al-jamaah. Para ahli hadis seluruhnya menjelaskan makna dan maksud al-jamaah di sini adalah hum jamaatu ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imamuhum mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad dan imamnya. Siapa sahabat Nabi itu? Orang yang hidup di zaman Nabi, dia berjumpa dengan Nabi, dia beriman dengan Nabi dan imannya benar. Karena ada juga orang yang hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi tapi kafir dengan Nabi, maka dia bukan sahabat. Ada orang beriman dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata dia termasuk yang memusuhi Nabi, dalam artian munafikin, maka dia tidak termasuk hitungan sahabat. Berarti hitungan sahabat adalah orang yang hidup semasa dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman dengan Nabi, menjadi pengikut setia Nabi dan berperang membela agama Nabi bersama Nabi Muhammad SAW. Baik, mereka lah yang disebut dengan al-jamaah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Halo. Firqatun najiyah, satu kelompok ini, ibarat masyiral muslimin yang kami muliakan. Firqatun najiyah, kalau kita lihat di sini Pak, di sini disuruh berpegang erat dengan kitab. Di sini dengan sunnah, sunnahnya para sahabat yang dipimpin oleh Nabi Muhammad, sunnah. Baik, setelah kita dengar kitab dan sunnah adalah landasan utama orang yang ingin terhitung sebagai kelompok firqatun najiyah, dia benar-benar kitab dan sunnah. Lalu sekarang muncul istilah, dari mana istilah ahlus sunnah wal jamaah itu Pak Ustadz? Ahlus sunnah. Wal jamaah. Kaum muslimin yang kami muliakan, Syekh As-Sindi menjelaskan istilah ini ahlus sunnah berarti yang berpegang erat dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal jamaah berarti kepada para jamaah sahabat. Ini kepada Rasul langsung, ar-Rasul, dan ini kepada para as-sahabu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada dalilnya enggak? Kalau begitu maksudnya ada. Dalilnya di mana? Langsung Al-Qur'an dalilnya. Surat apa? At-Taubah. Ayat berapa? Ayat 100. Buka sekarang. Lihat betapa Allah mewajibkan kita mengikuti sunnah para sahabat. Mengikuti sunnah para sahabat. Dalilnya surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an
Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Ada Al-Quran terjemahan? Tidak ada? Siapa yang punya Al-Quran terjemahan? Oh, ada ya. Tolong bacakan terjemahnya. Bisa dengan ini. Ini membantah orang-orang yang mengatakan kita hanya wajib ikut Rasul, sahabat nggak wajib ikut. Nah, dengan ini kita pastikan Allah sendiri memerintahkan kita ikut para sahabat. Silakan. Sebentar, istilah muhajirin dan ansor ini kemana disematkan oleh Allah? Ke siapa? Sahabat. Muhajirin ansor ini adanya di zaman sahabat, ya silakan. Tuh, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi ada kalimat orang-orang yang mengikuti mereka, siapapun, dimanapun, kapanpun, asal dia mengikuti para sahabat muhajirin dan ansor bi ihsan, dengan mengikuti secara benar, secara sempurna, secara baik, seperti apa adanya sahabat, seperti itu pula dia meniru pada hari ini. Dimanapun dia berada, di zaman apapun dia hidup, dia mengikuti para sahabat. Terus? Allah ridha kepada Abu Bakar, Allah ridha kepada Umar, Allah ridha kepada Uthman, Allah ridha kepada Ali, Allah ridha kepada Khalid bin Walid, Allah ridha kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Allah ridha kepada Mus'ab bin Umair, Allah ridha kepada Abu Hurairah, Allah ridha kepada Abdullah bin Abbas, Allah ridha kepada Abdullah bin Mas'ud, Allah ridha kepada Anas bin Malik, Allah ridha kepada siapapun sahabat-sahabat, Allah ridha kepada mereka semua. Dan Allah janjikan mereka pasti masuk surga semua. Seluruh sahabat pasti masuk surga semua. Tetapi kaum muslimin, apakah peluang itu terbuka untuk selain mereka? Di ayat ini terbuka. Siapa saja orang yang mengikuti, mengcopy paste para sahabat ini, maka dia akan selevel dengan para sahabat di segi ridho Allah untuknya. Di segi jaminan janji Allah bahwa orang ini pasti masuk surga, seperti Allah telah menjamin para sahabat pasti masuk surga, persis dalam ayat itu. Dan ini tidak dapat dibantah oleh siapapun. Pernah saya sampaikan dalam khutbah Jumat, ya, seorang ustaz ketika kami mengadakan pertemuan tentang bagaimana cara menyatukan barisan kaum muslimin di Sumatera Barat, seorang ustaz bertanya, Ustaz Zul, maksudnya saya, dia panggil ke saya, Ustaz, saya bertanya satu. Oh, saya lihat ini seorang Ustaz da'i. Silakan Ustaz, saya bilang. Menurut saya, yang menyebabkan kita hari ini terpecah-pecah, salah satunya katanya, dan ini paling dominan, salah satunya tapi ini paling dominan, adalah kita di zaman modern ini masih mengikuti cara beragamanya para sahabat. Waduh, ngawurnya nih orang, minta ampun. Lalu apa katanya lagi? Adanya ajakan-ajakan untuk fanatik dengan para sahabat. Ini kan menyimpang Pak Ustaz. Harusnya kan kita cukup fanatik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz loh. Lalu saya katakan kepadanya, satu saja. Ustaz pegang Al-Quran enggak sekarang? Ada katanya. Coba buka surat At-Taubah, saya suruh buka surat ini. Saya suruh buka surat At-Taubah ayat 100. Silakan Ustaz dibaca dan tolong keraskan bacaan terjemahnya. Dia baca, kemudian ternyata dia nggak pandai menerjemahkan Al-Quran. Terjemahannya dia nggak punya juga. Ada laki-laki di sebelahnya yang punya Al-Quran terjemahan, dia bacakan kuat-kuat. Saat dia bacakan kuat-kuat jelas sekali. Betul-betul jelas. Kalau kata orang Padang lah, di pangkat telingonya dibacon. Tahu di pangkat telingo? Udah di pangkat telinganya dibacakan terjemahan itu. Lalu saya katakan, bagaimana Ustaz? Apakah ada isyarat yang pasti dan jelas dari Allah kita wajib mengikuti sahabat? Dia mengangguk. Betul Ustaz. Betul Ustaz katanya.
Ya sudah, alhamdulillah, tidak perlu lagi saya jawab dengan jawaban yang lain. Bahwa kita memang ditugaskan wajib mengikuti jamaah para sahabat. Jadi firqatun najiyah adalah firqatun yang disebut ahlus sunnah wal, ini gelar kemudian yang disebut oleh para ahli hadis. Ya, para ulama ahli hadis menyebutkan gelar mereka adalah gelaran yang sudah disepakati oleh para ulama kita, ahlus sunnah wal jamaah. Sementara bahasa yang ini dalam hadis nggak ada, tapi kontennya, isinya sudah saya jelaskan tadi. Inilah dia kelompok yang firqatun najiyah itu.